Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kali ini Kang Hadi Konsien mungkin mengajak berbincang, karena ini semakin hangat perbincangan tentang satu sistem hukum yang sudah banyak dikenal di berbagai belahan negeri, tetapi di sini juga sudah tercipta dengan Undang-Undang Ciptaker. Di sini kita menghadapi Omnibus RUU Kesehatan. Ada apa sih dengan Omnibus RUU Kesehatan? Ini tulisan dari Prof. Sukman di 25 November ya, Prof. Di hari yang lalu. Media Indonesia. Nah, Prof ini tentunya mempertanyakan ada apa ini tentang Omnibus RUU Kesehatan ini. Nah, tentunya pengertian omnibus itu memasukkan, kalau secara ringkasnya, banyak undang-undang agar terjadi simplifikasi maupun percepatan. Tetapi bagaimana masalah di Undang-Undang Kesehatan? Prof, nanti juga saya ingin mempertanyakan, ini Undang-Undang Kesehatannya atau sistem kesehatannya ini, Prof? Mungkin yang beredar naskah akademik yang saat ini selalu dilempar sana-sini, tidak ada yang mengaku yang membuat, padahal ini sudah masuk ke prolegnas. Apa ini betul nanti tidak menyalahi satu tatanan urutan perundang-undangan? Banyak undang-undang yang akan di omnibus. Nah, Prof. Sukman juga menyoroti saya langsung pada alasannya ya, yang tidak partisipatif, di mana kita ini nggak tahu, seolah-olah terselubung ya. Kemarin dipanggil ke RDPU itu menanyakan, dan kita selalu berpatokan pada naskah akademik yang beredar, tapi semuanya tidak mengakui. Kedua, sentralisasi pengaturan. Nah, ini juga semua akan ditarik ke Kemenkes, apa ini betul atau tidak. Yang ketiga, ya tentu ini untuk kesejahteraan rakyat dengan mengamputasi peran profesi. Padahal sudah sejak lama profesi ini berperan, bukan menghambat, tetapi ini betul-betul profesi menjaga marwah kesehatan untuk rakyat. Oke. Seperti itu. Cantik, sini. Lalu bagaimana sebaiknya nanti? Itu dingin. Bagaimana nanti sebaiknya yang harus kita lakukan? Gitu. Licin sih, sayang, cantik. Mohon maaf. Ya. Jadi inilah yang namanya Undang-Undang Kesehatan itu dalam bentuk satu jagat. Nah, mari kita mendengarkan paparan daripada Prof. Sukman Tulus Putra tentang ada apa dengan Omnibus RUU Kesehatan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Prof. Sukman, sambil nanti mungkin teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Kang Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Kang Hadi Konsien hadir pada acara sore hari ini. Ya, mungkin hanya sebagai sharing dan kita saling tukar-menukar pendapat saja. Kebetulan ada dua tulisan saya yang pernah dimuat di opini Kompas pada bulan lalu tentang RUU Kesehatan ini, kemudian juga kemarin yang terakhir di Media Indonesia. Sebagian teman atau semuanya sudah membaca itu. Nah, saya kira orang ini
buat memprihatinkan dan merisaukan kita semua. Karena yang terjadi adalah tadi yang disebutkan oleh Bang Hadi, ada satu proses yang tidak transparan dalam rancangan undang-undang ini. Ya. Kemudian yang paling tidak mengenakan buat profesi itu mencabut undang-undang praktek kedokteran yang selama ini kita anggap sudah cukup baik. Dan setidaknya ada 15 kalau nggak salah undang-undang yang terkait dengan profesi dan kesehatan yang akan dicabut dan diomnibuskan, dibuat undang-undang sapu jagat. Ini tren yang baru muncul di negara kita. Walaupun sebenarnya untuk sistem hukum menurut yang saya dengar, saya bukan ahli hukum, tapi yang saya dengar itu adalah bukan biasanya kita kan itu kan di apa namanya common law, kita kan civil law. Nah ini dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi perbincangan yang sangat hangat ya. Tidak saja di antara kalangan kita sebagai profesi kedokteran, juga oleh masyarakat. Teman-teman di Yayasan Lembaga Konsumen juga sangat memberikan perhatian khusus terhadap undang-undang ini. Dan ada beberapa hal yang saya kira sangat menjadi alasan kenapa undang-undang ini ditolak. Kita tahu besok akan ada satu aksi damai. Saya kira teman-teman sudah mengetahui ini. Nah ini sudah ada belum dijalankan dan tidak mungkin. Yang mengatakan di sini. Nah ini sudah ada yang buat jawab dengan chat. Kita tidak pernah mengatakan satu undang-undang itu jelek. Ya, jadi mungkin tujuannya baik. Tujuannya baik. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi dalam prosesnya. Saya izin share screen dulu ya. Satu slide saja. Siap, Prof. Sudah, Prof. Silakan. Bisa dilihat nggak? Nah, bisa kelihatan ya? Sudah kelihatan. Besarkan sedikit, Prof. Tolong dibesarkan. Ya. Sudah, ini udah besar. Sudah. Makasih. Beberapa poin yang harus dikritisi dalam undang-undang ini, dalam rancangan omnibus ini. Mungkin saja maksudnya baik tadinya, tapi kalau kita lihat substansinya, ini sangat berbahaya sebetulnya. Kita tidak ingin omnibus ini menjadi gaduh seperti yang terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya saja satu definisi disebutkan organisasi profesi pada tenaga kesehatan seprofesi. Ini tidak jelas, sangat umum ya. Padahal profesi itu adalah anggota profesi itu kan orang-orang yang mempunyai pendidikan dan pelatihan yang cukup dalam waktu yang cukup panjang. Ya. Dokter itu dengan anggota profesi kedokteran. Di dalam salah satu literatur yang saya baca, bahwa ilmu kedokteran itu adalah moral enterprise. Jadi kalau kita membentuk suatu organisasi profesi kedokteran itu adalah organisasi moral. Moral enterprise itu tujuannya dua. Pertama untuk kepentingan masyarakat dan juga untuk melindungi anggotanya. Itu saja. Yang pertama. Kemudian disebutkan surat tanda registrasi. Ya, di salah satu pasal itu berlaku seumur hidup. Dan ditetapkan oleh bukan ditetapkan oleh menteri. Seumur hidup ini berlakunya ya. Jadi, yang ditetapkan oleh menteri itu adalah konsil. Ya. Berlaku seumur hidup ini kembali ke 40 tahun yang lalu ya, 34 tahun yang lalu. Kita hanya mendapat satu kali surat izin dokter, kemudian selesai. Dokternya tidak pernah dimintakan lagi lisensi, kemudian kita tidak tahu apakah selama periode itu teman sejawat kita juga mengupdate ilmunya,
dengan pendidikan yang berkelanjutan, saya kira itu sangat berbahaya. Di semua negara itu ada batasnya. Nanti saya perlihatkan ada di negara-negara ASEAN. STL itu ada batasnya, ada yang cuma 1 tahun, seperti di Malaysia ada 1 tahun. Di Amerika 2 tahun. Kemudian pengaturan SKP oleh Kementerian Kesehatan ini, selama ini kan grade profesi itu ya profesi yang menentukan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Kementerian Kesehatan akan mengatur SKP. Siapa yang melaksanakan pendidikannya dan sebagainya. Padahal secara global, grade profesi itu ditetapkan oleh organisasi profesi sendiri. Sampai berapa jauh seseorang dapat masih kompeten dalam menjalankan praktek kedokterannya. Kemudian tentang Konsil Kedokteran Indonesia, kebetulan pada periode yang lalu saya berada di Konsil. Di dalam rancangan undang-undang ini di bawah Menteri Kesehatan, yang anggotanya ditunjuk saja, ditetapkan oleh Menteri, bukan dari perwakilan organisasi profesi atau institusi atau AIPKI, rumah sakit dan sebagainya. Pada Undang-Undang Pradop bahwa Konsil Kedokteran ini anggotanya itu ditetapkan oleh Presiden, dan kita tahu bahwa mereka juga diusulkan oleh organisasi profesi yang terkait, institusi yang terkait. Kemudian Menteri Kesehatan mengusulkan kepada Presiden dan Presiden melantik anggota. Dan Konsil Kedokteran ini, Medical Council ini secara global itu sangat independen. Harus independen karena tidak bisa, karena dia harus memastikan betul bahwa praktek seorang dokter itu betul-betul kompeten dan tidak pernah melanggar etik dan tidak melanggar disiplin kedokteran. Kemudian ada poin juga mengenai penegakan etik dan disiplin kesehatan. Itu hanya dilakukan oleh panitia ad hoc yang dibentuk oleh Menteri. Sementara di dalam rancangan undang-undang, di dalam undang-undang praktek kedokteran, disiplin ini, pelanggaran disiplin misalnya itu diberikan sanksi oleh MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang berada dalam KI. Kemudian satuan grade profesi pemenuhan ditetapkan oleh Menteri. Kemudian banyak lagi sebetulnya dokter warga negara asing yang punya izin tinggal boleh praktek ya di Indonesia. Banyak poin-poin lain, saya kira saya tidak sebut. Dan di sini mungkin teman-teman ada yang membaca bahwa tidak ada yang ngaku itu draft dari siapa. Yang kita tahu yang mempunyai wewenang atau mempunyai otoriti membuat draft rancangan itu ya hanya 2, kalau nggak pemerintah ya DPR. Kemudian nanti pengesahannya oleh DPR sebagai badan legislatif. Jadi perlindungan keselamatan masyarakat itu sama sekali terancam ya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari hal-hal yang ada dalam rancangan undang-undang ini? Undang-undang ini disusun tanpa mengikutsertakan stakeholder. Kita masih ingat bahwa Badan Legislasi DPR itu baru mengundang organisasi profesi termasuk ID setelah ada pernyataan atau ada konferensi pers di pengurus besar ID di Samratulangi pada akhir September yang lalu bahwa terjadi penolakan oleh 5 organisasi profesi termasuk PDGI, kemudian EPNI, IBI dan apoteker yang diundang. Kemudian dikatakan bahwa rancangan ini bukan dari tapi kita tidak perlu barangkali mencari-cari siapa yang membuat. Yang jelas rancangan undang-undang ini dibuat dalam bentuk yang sangat rapi dan jelas, ada tulisan konfidensial dan sebagainya. Kemudian tanpa ikutsertaan itu tidak lazim. Biasanya ada dalam ketentuan dalam regulasi pembuatan rancangan undang-undang itu selalu diikutsertakan masyarakat, termasuk organisasi profesi. Karena organisasi profesi kan anggotanya adalah anggota masyarakat. Kemudian pengambil alih kewenangan profesi yang tadi saya sudah sebutkan, sentralisasi pengaturan praktek kedokteran.
mulai praktek kedokteran, mulai SKP, kemudian STR, sanksi etik dan sebagainya. Kemudian KKI sebagai lembaga negara berada di bawah Menpora, independen lagi, yang akan dibawa di dalam undang-undang praktek kedokteran di bawah presiden. Dan ini kita akan berada pada situasi yang sangat tidak nyaman ya. Profesi semuanya diatur oleh kementerian. Padahal kementerian itu sebenarnya bukan mengatur profesi. Dia justru kita bersama-sama profesi dengan pemerintah, kita bergandengan tangan, kita melakukan kolaborasi dan sebagainya. Nah ini yang sangat berbahaya. Ini sebagai contoh ada licensing period ya, negara-negara ASEAN yang saya dapat dari beberapa literatur. Brunei Darussalam itu 1 tahun berlaku lisensinya. Kamboja 3 tahun, Indonesia 5 tahun, dan untuk dokter asing 1 tahun. Kemudian diperpanjang 1 tahun lagi. Kemudian Laos itu 5 tahun, Malaysia 1 tahun, Myanmar 2 tahun, Filipina 3 tahun, Singapura juga 1 tahun, Thailand yang 3 tahun. Jadi saya kira sudah terlalu lama juga 5 tahun itu. Tapi saya kira selama ini kan kita anggap sudah cukup baik. Ada Laos yang sama-sama dengan kita. Nah, dalam pengaturan regulasi praktik kedokteran, memang konsil kedokteran itu satu-satunya atau medical council itu memang di banyak negara memang medical council lah yang melakukan regulasi. Bagaimana baiknya apa yang saya stop screen ya, Dokter Hadi. Siap, Prof. Ya, oke. Bagaimana bagusnya pengaturan dari konsil kedokteran kita pada beberapa tahun yang lalu sampai waktu saya masih di konsil. KKI itu menjadi tempat studi banding dari beberapa negara. Bayangkan, dokter-dokter dari Korea Selatan, dari Seoul, datang dengan satu rombongan, berdiskusi dengan kita. Bagaimana pengalaman kita dalam mengatur regulasi praktik kedokteran di Indonesia. Dari Korea Selatan. Yang kedua dari Kamboja. Mereka juga datang. Kamboja, kemudian Laos, kalau tidak salah. Jadi beberapa negara ASEAN juga. Jadi saya rasa pengaturan yang ada dalam undang-undang yang existing sekarang untuk praktik kedokteran sudah sangat baik. Dan barangkali ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi tidak perlu memasukkan ini atau mencemplungkan undang-undang ini dalam suatu omnibus. Karena itu yang menjadi keberatan kita. Ya. Kemudian hal-hal lain yang juga tadi Dr. Hadi menanyakan tentang apa yang sebenarnya diperlukan di undang-undang kesehatan atau sistem kesehatan. Jadi Halo, Prof. Nasional yang baik dan komprehensif, terutama dalam sistem penjaminan pembiayaan kesehatan. Ya. Suatu pelayanan kesehatan itu tidak akan pernah baik di suatu negara selama pembiayaan kesehatan itu sudah beres. Nah, kita tahu bahwa JKN atau BPJS yang disebut BPJS kesehatan itu sekarang ini masih banyak masalah. Nah, itu perlu dibereskan. Sistem pelayanan tidak akan pernah baik apabila sistem pembiayaan di dalam suatu negara itu tidak baik. Ini yang jadi. Nah, oleh karena melihat substansi rancangan undang-undang ini, oleh karena itu saya kira teman-teman semua sangat prihatin dan kita mengharapkan di dalam tulisan saya pada media Indonesia 2 hari yang lalu, saya mengusulkan undang-undang ini sebaiknya tidak masukkan dalam prolegnas tahun 2023 ataupun ditunda untuk diperbaiki. Kalau memang harus dilakukan, harus dijalankan dengan perbaikan yang banyak sekali, saya kira, dan tentu dengan mengikutkan stakeholder, terutama organisasi profesi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, Dr. Hadi. Ya. Mungkin
kita diskusi ya, Prof ya. Hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, bukan Ya. ahli hukum membahas masalah undang-undang ya, tapi sedikit-sedikit saya tahu lah. Ya. Makasih, Dr. Adi. Baik, Prof. Kalian, dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Prof izin, mungkin nih ada Dr. Bahrul Huda, ini kalau nggak salah dari Samarinda. Apa bisa menyampaikan langsung, Dr. Bahrul? Enggak, silakan Dr. Bahrul. Selamat sore, Dr. Bahrul Huda. Baik, Prof, ini tidak perlu RUU Omnibus Law ini ditakutin. Ya, aturan Tuhan udah pastilah harus ditakutkan masing-masing ya. Nah, ini aturan penjualan antibiotik dan dokteroid aja nggak bisa ditegakkan. Ini sebetulnya tugasnya adalah pemerintah juga. Kenapa kita harus takut dengan Omnibus Law kesehatan ini? Jangan pernah mengatakan RUU Omnibus Law ini jelek karena belum dijalankan dan tidak mungkin RUU ini Omnibus Law ini adalah orang-orang bodoh. Ya, dokter ASN tidak perlu dilakukan pelatihan berkala dan dalam pemenuhan SKP-nya karena negara rutin melakukan pelatihan. Mungkin yang swasta saja yang perlu dikhawatirkan ya, justru mungkin yang karena kita ini tenaga kesehatan milik pemerintah ya harusnya pemerintah juga aware kepada tenaga kesehatan seluruhnya ya. Itu kan namanya ada diskriminasi ya. Saya setuju dengan statement Prof dari Muhammad Irfan bahwa sistem pelayanan kesehatan tidak akan berjalan dengan baik selama sistem pembiayaan kesehatannya juga tidak baik. Mungkin ada teman-teman yang lain yang akan menambahkan, silakan. Di sini ada Prof Hafil Abdul Ghani juga, ada Dr. Nazar, ada yang lainnya silakan. Mungkin menambahkan pengalaman itu. Ya, silakan. Mangga. Siapa yang ingin menyampaikan selanjutnya? Kita diskusi saja. Ini ada Dr. Beni Satria juga. Dr. Beni, terima kasih. Dr. Budi Himawan. Silakan, Dr. Budi Himawan dari mana nih? Terima kasih, Kang Hadi. Saya dari Lamongan, Kang, Jawa Timur. Wes. ya, silakan, Dr. Budi. Silakan. Terima kasih, Kang Hadi. Sukman Putra, kami sudah sempat membaca juga artikel dari beliau. Jadi pada prinsipnya kami sangat setuju, Kang Hadi, bahwasannya kita sebagai yang nantinya akan menjadi objek dari pemberlakuan RUU ini, kita harus dan berhak untuk mengkritisi karena sesuai dengan WHO yang kita ketahui bersama bahwasanya undang-undang kesehatan seperti ini harus melibatkan salah satunya organisasi profesi kan seperti itu, Kang Hadi. Sementara yang seperti kita ketahui bersama sampai detik ini pun RUU yang resmi tidak pernah kita dapatkan. Apalagi kita dimintain pendapat dan sosialisasi secara resmi, saya kira semuanya belum mendapatkan RUU yang draft yang benar-benar resmi disosialisasikan ke kita sebagai organisasi profesi yang ada di Indonesia seperti itu, Kang Hadi. Cuman yang jadi keresahan kami sepertinya ini memang ada keinginan politis atau ada keinginan kelompok tertentu yang mendompleng di dalam RUU ini, kalau saya boleh melihat. Kalau saya lihat yang paling kentara dua, yaitu rekan-rekan dari PDSI dan satunya lagi para konglomerat yang berusaha untuk mempermudah akses investasi ke kesehatan kita. Saya kira itu, Kang Hadi. Mohon tanggapannya dari teman-teman sekalian. Matur suwun, Kang Hadi. Ya, sami-sami Pak Budi ya dari Lamongan. Prof mau langsung ditanggapi atau memang kita harus kumpulkan dahulu nih Prof Sukman? Anaknya takut, dia cakap tekal. Prof Sukman, wah ini kelihatannya terlempar nih Prof Sukman. Kalau banyak-banyak makannya gimana caranya rawat? Cuma satu, jadi dua. Sebentar ya. Sebentar, saya hubungin Prof Sukman dulu dari tadi, sinyalnya kurang bagus beliau ini.
Prof. Sukman. Bentar ya. Ini. Sebentar. Prof. Sukman apa sudah masuk? Ada lagi mungkin teman-teman. Dr. Seto Hanggoro, silakan. Nanti saya tampung dahulu pertanyaannya sambil saya menghubungi Prof. Terima kasih, Dr. Hadi. Ya, silakan. Selamat sore, Prof. Sukman. Ya. Saya senior saya, kebetulan kita pernah sama-sama di EKBSD, ya. Ya, jadi saya tadi Prof mengatakan bahwa kita tidak perlu tahu siapa yang membuat RUU yang beredar. Kalau menurut saya, kita perlu tahu. Saya kemarin ikut Zoom di Depok, di situ Dr. Nazer sebagai narasumber, ya. Jadi ini menurut saya ini perlu diklarifikasi bahwa dikatakan bahwa sebenarnya yang membuat RUU ini adalah teman sejawat juga. Ya, ada 5 orang. Ya, salah satunya bahkan katanya pengurus ID. Ya, jadi saya perlu tahu ini, apa benar ini? Itu beliau yang mengucapkan, ya, Dr. Nazer. Ya, bisa ditanyakan. Mereka dia sebut 2 bulan mereka membuat di sebuah hotel berbintang 5. Ya. Itu Dr. Nazer tanya ke Kemenkes, mereka juga belum punya, tiba-tiba kaget aja sudah ada RUU rancangan. Dia tanya ke Pak Suratman tuh ketua Komisi 9 juga belum ada. Yang beredar di masyarakat bukan dari ide DPR maupun dari Kemenkes. Jadi siapa ini? Ya, kebetulan kemudian saya punya kawan. Saya karena mendengar ada rencana aksi besok, tadinya saya ingin ikut, kemudian saya cek. Saya melalui ada kawan saya lah, ya, menghubungi salah satu ketua fraksi, dia wakil ketua salah satu partai, minta dicek, benar nggak besok hari Selasa memang pengesahan? Tidak, dia bilang. Itu masih dibalik, masuk prolegnas saja belum. Jadi tolong, jangan sampai kita datang ke Senen untuk melakukan aksi damai, menolak RUU yang menurut saya RUU liar ini. Ya, ini siapa yang membuat? Tidak jelas. Kasihan. Gimana martabat profesi kedokteran dibuat seperti begini. Dan mungkin misalnya yang ada di sini, mungkin Prof. Sukman juga tahu siapakah 5 orang yang diisukan sebagai membuat atau membidani RUU ini. Nah, kalau masalah isinya, saya juga sudah dapat, ya. Ya seperti Prof tadi memperhatikan masalah keamanan buat masyarakat, masalah STR yang seumur hidup, ya. Dulu itu zaman dulu kita baru lulus dokter umum juga surat penugasan bisa sekali praktek bisa seumur hidup, ya. Akhirnya meningkatkan itu kurang. Memang di satu sisi benar. Cuma kalau misalnya di satu sisi juga terus terang pembuatan STR dengan syarat SKP yang tinggi, itu menurut saya juga beban buat sejawat dokter. Dia harus ikut peningkatan mutu. Kalau di urologi, saya kebetulan urologi, continuous urologi education tuh dengan biaya yang cukup lumayan. Jadi bagaimana ini? Ya, mungkin itu dulu dari saya. Salam hormat Prof. Sukman. Ya, sudah lama kita nggak kontak. Ya. Selamat sore. Ya. Makasih. Waduh, Dokter Seto. Dokter saya. Dulu saya sama-sama. Iya, Prof. Ini dari Dokter Seto ini mungkin beliau mendengar dari salah satu senior kita, Dokter Nazer, perlu klarifikasi nih. RUU ini sebetulnya dibuat oleh siapa sih? Kemenkes saja kurang mengakui. Iya, justru itulah yang menjadi persoalan. Oh, iya. Tidak pernah diadakan RUU itu biasanya waktu menyusun aja itu sudah diajak stakeholder. Kok tiba-tiba masuk prolegnas kan gitu? Itu yang jadi persoalan. Iya. Nah, setelah itu para stakeholder, semua organisasi profesi ini kan diundang oleh Balik untuk RDPU namanya.
RDPU berarti kalau RDPU kan baru memasukkan atau meminta pendapat-pendapat, materi-materi yang perlu atau yang perlu dikoreksi dan sebagainya. Memang waktu saya pernah ikut juga di RDPU itu dinyatakan bahwa yang asli belum ada, tapi yang jelas beredar. Beredar suatu dokumen-dokumen negara atau dokumen penting itu biasa dalam satu negara. Di Amerika pun begitu biasa. Jadi bisa saja ini bocor gitu. Karena susunan suatu rancangan ini tidak main-main gitu, rancangan ini. Saya kira sudah jelas betul itu mendegradasi semua mengurangi semua peran-peran dari organisasi profesi. Kita tidak ingin memang organisasi itu profesi itu dianggap super body. Sebetulnya tidak ada. Super body organisasi profesi itu tidak ada sama sekali sebenarnya, ya. Karena selama ini kan perannya hanya sangat terbatas. Rekomendasi STR itu penerbit rekomendasi SKP itu SIP dengan merupakan salah satu persyaratan penerbitan pemerintah daerah itu kan itu sebetulnya untuk mekanisme kontrol juga sebenarnya. Tapi itu bisa saja nanti dimodifikasi, misalnya dalam penerbitan SIP seorang dokter harus ada satu tim bersama antara kementerian misalnya atau pemerintah daerah, organisasi profesi dan sebagainya. Jadi bukan hanya dari ID. Itu bisa saja. Nah, tadi yang saya dengar dari Dr. Seto bahwa persyaratan untuk pemenuhan SKP itu terlalu banyak. Saya kira memang itu perlu dipertimbangkan nanti oleh teman-teman di ID ya, yang di BB2KB itu. Perlu diperhitungkan lagi karena memang angka kredit itu biasanya memang berlaku untuk semua profesi di dunia ini dimanapun. Sistemnya juga barangkali dipermudah dan angkanya barangkali direview lagi, jangan terlalu tinggi dan sebagainya. Karena dulu saya juga ikut dalam merancang awal daripada sistem BP2KB di ID. Memang kita mengacu pada beberapa negara, cuman memang jumlahnya itu kan SKP itu berdasarkan mengikuti pendidikan berkelanjutan itu. Tiap negara beda-beda aturannya. Saya kira kita nanti kalaupun memang itu bisa didiskusikan Dr. Seto. Saya setuju itu bahwa dipertimbangkan lagi bagaimana untuk pemenuhan itu supaya tidak memberatkan. Nah, ada isu lagi, ada isu yang sangat saya tidak enak betul mendengarnya. Sekarang kan dalam mengeluarkan izin praktek itu atau rekomendasi izin praktek oleh teman-teman ID cabang atau wilayah cabang ya, itu bayar mahal. Itu setelah saya selidik itu sangat keliru sebetulnya. Yang dibayar oleh teman-teman itu ya yang saya lihat, karena selama 5 tahun dia nggak pernah bayar iuran gitu loh. Bayangkan kalau iuran 5 tahun itu kan 60 bulan itu. 60 bulan itu jutaan kalau dihitung dalam iuran kita kan nggak terlalu mahal, beberapa ratus ribu ya. Saya lupa. Kali 30.000, Bro. Nah, jadi kan kali 30.000 sebulan. Ya, siap, ya, 60 bulan kan? Iya, Bro. 8 juta, ya hampir 2 juta. Itu seakan-akan bayar surat itu, padahal sebagai anggota profesi kita wajib bayar iuran, ya. Dan kita karena tidak bayar setiap bulan, jadi bayarnya sekaligus ya jadi mahal. Saya kira hanya itu yang dibayar untuk memberikan rekomendasi pada teman-teman yang akan minta rekomendasi untuk SIP itu. Bayar iuran itu yang kadang-kadang lebih dari 5 tahun nggak bayar gitu. Nah, ini kan perlu diperbaiki dan image itu perlu dirubah. Saya kira itu, baik. Dokter. Baik, Prof. Sukman. Ya, baik. Ini mungkin saya minta ada yang raise hand. Dr. Beni Satria, silakan. Dr. Beni, unmute. Baik. Terima kasih Kang Hadi. Terima kasih Prof. Oh, azan dulu ya. Silakan. Enggak, mungkin punya Dr. Budi Himawan. Iya. Baik. Mungkin saya ingin menyempurnakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bahwa sebenarnya pemerintah itu masih punya PR
dalam pembuatan peraturan pemerintah, peraturan menteri. Saya ingin menjelaskan bahwa tidak harus dilakukan perubahan peraturan undang-undang. Bukan undang-undangnya yang diubah, tetapi PP-nya, Perpresnya, dan Permennya yang harus diubah. Tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Seto terkait tentang SKP. SKP itu adalah kewajiban Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004 bahwa setiap dokter wajib mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan. Kewajiban mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan itulah yang kemudian diatur dengan peraturan konsil dalam pemenuhan SKP, Satuan Kredit Profesi. Nah, artinya bukan undang-undangnya yang diubah, karena kewajiban dokter belajar seumur hidup itu adalah kewajiban agar kita update terus terhadap ilmu pengetahuan. Jangan ada dokter yang 20 tahun lalu berpraktek, kemudian dia berhenti karena dia menjadi kepala daerah atau dia menjabat satu jabatan tertentu, kemudian sudah berhenti selama 20-30 tahun, kemudian dia berpraktek lagi tanpa mengikuti perkembangan kedokteran ilmu berkelanjutan tadi. Artinya, pemenuhan SKP itu yang direvisi. Direvisi itu melalui apa? Melalui Perpres kalau perlu, melalui PP kalau perlu, bukan undang-undang yang diubah. Ini yang pertama. Jadi kita harus paham hierarki aturan perundang-undangan. Bahwa setelah undang-undang, kewajiban pemerintah adalah membuat turunan dari undang-undang tadi, yaitu peraturan pemerintah. Pemerintah masih punya PR. Contoh di dalam undang-undang rumah sakit. Harusnya ada 11 PP yang harus dilahirkan. Tetapi baru selesai 5 PP. Baru selesai 5 peraturan pemerintah. Di dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, harusnya ada 36 peraturan pemerintah. Tetapi pemerintah baru menyelesaikan 12. Kenapa kemudian harus undang-undangnya yang diubah, bukan PP-nya yang kemudian diatur, bukan permennya yang kemudian diatur. Ini yang kemudian keliru secara aturan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa kemudian ujuk-ujuk undang-undang disalahkan, kemudian ujuk-ujuk rekomendasi organisasi profesi itu menghambat program pemerintah. Harusnya pemerintah juga mengatur kalau memang rekomendasi itu dibutuhkan dan pemerintah ingin terlibat di dalam proses pengeluaran izin rekomendasi, itu cukup diatur dengan peraturan menteri. Karena praktek penyelenggaraan praktek kedokteran itu diatur dengan peraturan menteri. Permenkes 2052/2011. Kenapa kemudian mencabut peran organisasi profesi melalui undang-undang? Nah, ini yang kemudian termasuk juga persoalan diaspora. Kemudian juga termasuk kesulitan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia yang itu semuanya diatur melalui peraturan konsil. Bukan diatur dengan organisasi profesi, tetapi organisasi profesi yang kemudian dipersalahkan dalam hal ini. Ini yang saya tidak sependapat. Mungkin itu Kang Hadi, bahwa bukan undang-undang yang diubah, tetapi harusnya PP-nya yang diatur dan permennya yang diatur. Terima kasih. Ya, terkadang nggak lengkap ya, dari undang-undang turunan ke bawahnya, peraturan pelaksananya juga banyak yang masih belum diatur ya, Mas Beni ya. Begitu. Oke. Baik, Prof mau menambahkan atau nanti kita beri kesempatan beberapa sahabat yang lain? Ya, saya kira. Ya, Prof. Memang segianya bukan undang-undang ini yang dibuat. Tapi mengapa profesi kelihatannya sangat diamputasi perannya di sana? Karena ada anggapan seakan-akan dalam berbagai program, misalnya pembukaan program studi dan sebagainya, itu profesi ini, dalam hal ini kolegium barangkali, dianggap menghambat. Padahal kita tidak pernah menghambat itu. Yang kita jaga adalah kualifikasi, kompetensi, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, lihat di rancangan undang-undang ini, kita asumsikan rancangan yang beredar itu benar, karena tidak mungkin rancangan itu bagus dibuat muncul tiba-tiba. Saya yakin itu dibuat oleh orang-orang yang mengerti masalah penyusunannya, dan tidak mungkin rancangan ini turun dari langit tiba-tiba, gitu. Nggak mungkin. Dan beredarnya suatu dokumen biasa saja dalam suatu negara. Jadi kita memang masih menunggu dokumen resmi, tapi
dokumen resmi itu barangkali kita nggak tahu kapan akan keluar. Karena ini sudah masuk dalam prolegnas. Masukkan dalam daftar prolegnas tahun 2023. Mudah-mudahan saja organisasi profesi, masyarakat, dan sebagainya akan dilibatkan nanti dalam pembahasan yang lebih detail. Saya kira dengan adanya tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk rencana aksi besok pagi, saya kira ini sesuatu yang menarik untuk kita cermati. Itu aja, Dr. Terima kasih, Dr. Benny. Saya kira menarik sekali dan penting tentang masalah-masalah aturan-peraturan yang seharusnya dibuat sebagai turunan daripada undang-undang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan, ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan teman-teman sejawat. Ini ada Dr. Paruroji, Dr. Nazar, silakan Ya, yang udah. baik. Oh ya, Dr. Nazar, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Adi Konsin. Maaf, saya nggak bisa pakai video, khawatir Sinyal ya, silakan. Ini lagi di sini Ya. lagi hujan, teman-teman. Iya, saya hanya ingin dua hal saya. Pertama, menggarisbawahi yang ditanyakan oleh Adinda Dr. Setu tadi itu, beliau ini kami satu rumah sakit. Iya, sama. Jadi kita juga sering mendiskusikan beberapa hal yang menyangkut profesi ya, sewaktu-waktu, tapi tidak intens lagi sekarang. Jadi yang ditanyakan Adinda Setu lalu dijawab, dipertegas oleh Benny. Saya ingin mengatakan itu kan semua bertujuan protect the people itu tadi. Iya kan, Adi? Ya, itu kan betul. permuarannya bagaimana memproteksi dengan mempertahankan mutu, dengan mempertahankan CME yang terus bisa berjalan, yang bermuara kepada kumulatifnya SKP, kemudian mempertahankan etika dan seterusnya itu termasuk saya perhalus saja yang dikatakan Prof. Sukman tadi, termasuk penggunaan tenaga asing, apakah dia itu expert menurut akademiknya atau expert menurut pemboyongnya, itu juga protecting the people. Jadi guarding atau guard the profession itu atau mengguidance para dokter profesi. Ini mohon maaf, dokter yang kita bicarakannya dokter dan dokter gigi ya, bukan tidak mau tenaga kesehatan yang lain. Tapi guardingnya itu menjadi nomor 2 sebenarnya, merupakan sebuah kewajiban. Sedangkan saya ulang lagi, protecting the people, semua tadi itu dipersoalkan adalah perlindungan terhadap masyarakat. Itulah tugas utama dari organisasi profesi. Ini yang barangkali, mohon maaf, jangankan pihak ketiga, masyarakat awam, penerima layanan tindakan medis atau tindakan pelayanan kesehatan, bukan pihak ketiga yang menerima itu saja yang tidak tahu. Kawan-kawan kita sendiri juga, termasuk saya lah, Adi. Saya sendiri kadang-kadang juga agak egois saya. Saya pengennya yang enak buat saya aja sebagai seorang pelaku tindak medik. Tapi saya lupa bahwa saya juga punya kewajiban melakukan maintenance keilmuan, maintenance etika. Itu garis bawah yang pertama. Nah, yang kedua sedikit lagi, Dr. Adi. Tadi disinggung mengenai kenapa kita, saya katakan tidak berunjuk rasa. Saya menjadi lembek, menjadi orang lunak sekarang. Tidak berunjuk rasa. Tapi ingin menunjukkan, membawa serta masyarakat mengerti tentang apa yang akan kita buat, apa sebenarnya maksudnya kita mengkritisi omnibus ini ya. Kan besok itu ya. Tujuannya itu adalah selain yang tadi adalah untuk mengatakan seperti yang dikatakan Benny tadi, masih sangat banyak aturan pelaksanaannya, entah mulai PP, Perpres, Kepres, peraturan pemerintah, Kementerian Menteri dan sebagainya, yang sebenarnya apabila itu disempurnakan, saya meniru sedikit apa yang dikatakan PPNI, itu bagus sekali. Kalau itu saja disempurnakan, itu selesai. Dan satu hal,
bahwa tadi ada yang mengatakan Hadi, bahwa ini sudah bagus, sudah jalan. Kita tidak berbicara tentang bagus dan tidak bagus, benar dan tidak benarnya adanya omnibus. Bukan bicara itu. Kita hanya utamanya mengatakan bahwa belum waktunya omnibus 14 peraturan itu masuk ke dalam satu bus, apalagi dengan meniadakan undang-undang, terutama undang-undang praktek kedokteran kalau dari segi dokter, undang-undang keperawatan dari segi perawat, undang itu menjadi dinafikan. Itu kita aims kita bukan perkara bagus tidak bagus, sekali lagi Adi, bukan perkara benar tidak benar. Apalagi kalau naskah akademik selalu dipertanyakan. Aneh, saya tidak mau lagi memperdebat tentang itu. Ya, kan orang bisa saja memutar balik. Loh, naskahnya aja belum ada kok, entah dari mana munculnya, ngapain kita ribut-ribut. Bukan itu titik persoalannya. Terima kasih Adi. Ya, baik. Dr. Nazar, Prof. Sukman, Dr. Beni, semuanya memang ini siapa yang mau menunggu-nunggu, karena di Ciptaker aja seperti itu. Begitu ada ini demo besar-besaran ya. Jadi memang nggak pernah diajak nih, namanya juga sapu jagat ya. Ini tadi juga ada 5 orang yang membahas ini di sebuah hotel yang diungkapkan oleh Dr. Seto. Nah ini juga menjadi satu perhatian kita. Nanti juga mungkin akan terjadi satu pembahasan yang lebih lanjut ya. Nah, kalau memang udah diketok di prolegnas, ya pasti disitulah untung rugi berperan sekali. Transaksionalnya mungkin kita bisa melihat ya. Baik, Dr. Prof. Sukman, maaf, apakah ini sudah mendekati maghrib ini? 17.47 mungkin nanti, atau kita minta dulu nih Prof, sebelum Prof minta Dr. Beni dulu nih yang tadi menjawab nih, sebetulnya bagaimana penyusunan daripada sebuah rancangan undang-undang. Prof, mungkin kita dengar dulu ya Prof ya dari Mas Beni. Silakan Mas Beni. Izin, baik, Prof. Baik Kang Aidi, terima kasih. Pertama, jelas di dalam Undang-Undang 13/2022 bahwa untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, maka dibutuhkanlah mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan dengan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Itu poinnya. Sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan wajib melibatkan, memperkuat partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat. Mas Beni, maaf saya potong. Mas Beni, maaf saya potong. Berarti ini kalau ini udah diketok, maksudnya maaf, memasuki satu prolegnas, berarti ini masyarakat ditinggal ya, Mas Beni? Dengan kata lain atau bagaimana nih? Selain ditinggal, diabaikan, maka proses tadi tidak dilakukan secara ketentuan perundang-undangan. Tentu kan kita hukum. Ya, ini seiring nih, saya maaf memotong-motong dulu. Kak Dr. Carolina, yang menjadi pertanyaan yang mungkin belum terjawab secara jelas adalah bukan hanya siapa yang menyusun, tetapi apakah urgensinya sehingga penyusunannya terkesan tergesa-gesa dan kurang memenuhi tata cara penyusunan Omnibus Law. Silakan Dr. Beni. Seperti itu. Baik. Nah, saya ingin mempertegas terkait penguatan partisipasi masyarakat. Di dalam Undang-Undang 13 ingat, tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, kita sudah 3 kali direvisi itu. Undang-undang pertama Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 15 2019. Kemudian yang terakhir Undang-Undang 13 2022 yang memasukkan sistem omnibus di situ. Padahal di 3 revisi undang-undang tadi, penguatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat tegas disampaikan di situ melalui 3 syarat. Harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, didengar pendapatnya. Itulah rapat dengar pendapat. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Right to be heard.
hak untuk didengar pendapatnya. Kita sudah menggunakan itu hak untuk didengar pendapatnya. Baru 1 poin dari 3 syarat. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Jadi setelah didengar, pendapat kita itu dipertimbangkan. Right to be considered. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terakhir. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang sudah kita berikan. Sekarang kita bertanya, kenapa pidana denda yang tadinya 100 juta itu harus dinaikkan menjadi 300 juta? Kemudian kita bertanya, kenapa rekomendasi organisasi profesi itu dihilangkan? Kemudian kita bertanya, mana draft rancangan naskah akademisnya? Kemudian kita bertanya, yang semua pertanyaan ini harus didapatkan penjelasan atau jawabannya. Termasuk juga kenapa pengobat tradisional itu tanpa izin menggunakan alat menyebabkan matinya orang hanya dipidana 1 tahun penjara dan dendanya hanya 100 juta. Sementara tenaga kesehatan itu harus dipidana, diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Mana penjelasannya dan mana jawabannya? Itu Kang Hadi, terima kasih. Ya, Mas Beni, ini memang kita berapi-api untuk besok ya. Kenapa? Dr. Bahrul Huda ini setuju dok, baiknya besok nggak usah demo. Budaya dokter bukan demo bersama, tapi doa bersama. Apakah ya doa sih udah kita lakukan juga ya masing-masing dan semuanya mungkin istighosah dan segala macam mungkin ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, Mas Beni sebelum nanti ditutup oleh Prof. Sukman, apakah selama ini RDPU itu mestinya harusnya belum rencana ketok masuk prolegnas? Ya, mungkin ini yang pertanyaan saya. Jadi belum ada jadwal tanggal, sedangkan kita yang sering ke DPR itu sudah ingin menjelaskan kenapa ini sudah mau masuk ke prolegnas. Kan begitu ya, Mas Beni? Sebetulnya prosesnya ini sebelumnya, Prof. Nah, lalu apakah ini juga akan menyalahi sebuah pembentukan tata peraturan perundang-undangan? Ini yang harus kita pertanyakan. Bateraiku habis, makanya aku keluar. Ya. Baik, mungkin Mas Beni ada tambahan lagi? Mungkin dari pertanyaan saya, apakah ini melanggar atau tidak ini? Kalau melanggar jelas melanggar. Jadi jelas melanggar, iya. Beredar duluan. Dan tidak ada yang mengakui draft itu, termasuk tidak adanya naskah akademik. Iya. Yang ingin kita sampaikan kan, kita ingin demo yang besok, sebenarnya bukan demo ya, demo selalu berkonotasi negatif. Kita ingin melakukan aksi agar kita didengar dan diperhatikan. Kita sudah bersurat. Ini sudah bersurat ya. Betul. Kita sudah bersurat, kita sudah berdiskusi, kita sudah menemui beberapa, tetapi suara kita tidak terdengar. Aksi kita tidak digubris. Besok adalah agar suara kita didengar, aksi kita diperhatikan, publik memperhatikan ada sesuatu yang harus dibenahi di dalam rancangan undang-undang untuk mempertegas siapa sebenarnya yang memang berpihak. ID sudah hadir pada saat bencana lebih dulu, bukan pemerintah. Ya. Anggota dewan hanya ingin tampil bahwa mereka ikut memperhatikan bahwa dokter sudah hadir lebih dulu pada saat bencana itu ada. Mungkin itu yang ingin kita sampaikan, Kang Hadi. Ya siap, Prof. Ini mungkin nanti izin boleh nanya nggak ya? Aduh, saya handphone ini pakai handphone lain. Iya. Nih. Ini Dokter Seto lagi ya? Iya, ini pakai handphone istri saya, handphone saya baterainya habis. Oke. Jadi begini ya, kenapa? Nah, mohon maaf ya Prof. Sukman, ini Dokter Beni juga, Dokter Nazar nih senior saya. Saya tuh orang yang tidak suka ikut-ikut begini ya, tapi waktu saya mendengar ajakan demo ini, saya itu tanya di Ikatan Ahli Urologi, saya bilang, oh ya kita ikut. Kemudian saya mencari informasi, salah satunya kemarin ikut Zoom meeting dengan ID Depok. Di situ Dr. Nazar bukan Nazar, sebagai narasumber. Di sini saya melihat ada statement beliau yang mengatakan sebenarnya Kemenkes pun tidak punya draft ini. DPR juga tidak punya. Ini ada 5 orang teman sejawat kita yang salah satunya adalah pengurus ID. Ini dikatakan Dr. Nazar. Mungkin yang teman-teman ikut kemarin itu bisa ditanya. Dr. Farul Rozi saya rasa ikut juga kemarin tuh, ketua ID Depok ya. Kemudian
Ini yang menyusun selama 2 bulan di hotel bintang 5. Siapa lagi kalau yang tidak membiayai ini? Pasti oligarki. Jadi Dr. Nasir menyebutkan ini adalah produk oligarki. Dia nanya ke Pak Suratman, Ketua Komisi 9, belum ada draft itu. Kebetulan istri saya kenal dengan salah satu pimpinan fraksi, wakil ketua partai politik. Tadi pagi WA-an ingin ketemu tadi. Ternyata mereka bilang juga kita belum ada rencana untuk mensahkan Selasa besok. Masuk prolegnas saja, mohon maaf Prof. Sukman. Kalau menurut teman istri saya ini yang dia adalah ketua fraksi salah satu partai, belum masuk ini di prolegnas. Jadi saya begini, saya kasihan. Para dokter ini kita mau demo menolak, apanya orang mereka belum, mereka akan masih melakukan rapat dengar pendapat. Yang tadinya saya ingin ikut, jadi saya berpikir jangan kita, apa ini yang diinginkan oleh 5 orang ini, yang mungkin bermain di 2 kaki. Itu aja dari saya. Saya terus terang, saya mencintai ID, saya mencintai IAUI. Jadi saya, loyalitas saya satu. Prof. Sukman tahu itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Seto. Ya, mungkin langsung Prof, ini udah mau maghrib, silakan Prof. Udah, saya dengar udah azan ini. Iya, silakan Prof. Saya kira bagus sekali. Jadi apapun, dimanapun asal usulnya RUU ini ya perlu kita perhatikan dan kita waspadai sebetulnya. Jadi undang-undang itu kan produk politik. Jadi kita harus juga melihat bagaimana produk politik itu terjadi. Dan saya berharap kita sama-sama mengikuti perkembangannya. Mengenai demo unjuk rasa itu memang sesuatu yang tidak sering di kalangan profesi. Tapi kita pernah dulu mengadakan unjuk rasa mengenai tentang Dr. Ayu ya. Saya kira itu satu kebenaran yang akhirnya terwujud. Kemudian unjuk rasa di beberapa negara Amerika Latin biasa. Dan sebetulnya saya sangat menyayangkan undang-undang praktek kedokteran itu dicabut kemudian dilebur di sana. Karena suatu waktu beberapa tahun yang lalu saya merasa bangga karena teman-teman saya dari Australia mereka mengatakan itu organisasi profesi seperti ini masuk dalam undang-undang. Bisa bekerjasama dengan pemerintah. Saya kira itu saja dan mudah-mudahan teman-teman terlepas dari pro dan kontra terhadap undang-undang ini, saya kira kita harus waspada, harus memberikan perhatian yang cukup karena ini tentu akhirnya adalah untuk perlindungan pada masyarakat. Saya kira terima kasih banyak, Kang Hadi. Ya, terima kasih Prof. Sukman juga atas segala pencerahannya, dibantu oleh Mas Beni ya, juga Dr. Nazar dan Dr. Seto, dan mungkin yang lain belum ada kesempatan untuk bersuara. Dr. Bahrul Yuda juga tadi sudah memberikan masukan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tidak ada sesuatu yang sempurna, tidak ada sesuatu yang sangat berguna buat kepentingan umat selain kita juga bisa menggunakan suara hati kita. Untuk itu Kang Hadi Konsien hadir menengahkan orang-orang hebat di channel ini. Segala pro dan kontra itu biasa, tetapi tetap kita ada nilai kesejawatan yang mesti kita junjung. Terima kasih. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hati-hati Dr. Seto di jalan. Ya, makasih Prof.